Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar hari ini? Selamat pagi, Berto. Pagi, Pak. Apa kabar kamu hari ini? Baik, Pak. Syukur. Alhamdulillah, apa kabar Berto hari ini baik-baik. Baik, sebelum kita memulai layanan kita pada pagi hari ini, Bapak akan sedikit menjelaskan mengenai layanan-layanan yang perlu kita pahami bersama. Yaitu yang pertama, komponen layanan pada pagi hari ini adalah layanan dasar. Bidang layanan yang kita bahas pada hari ini adalah layanan pribadi. Adapun topik yang perlu kita bahas pada pagi hari ini yaitu mengenali bakat dan minat yang dimiliki. Baik, di sini Bapak akan menayangkan materi yang perlu kita bahas bersama pada pagi hari ini. Baik, materi yang Bapak bawakan pada pagi hari ini yaitu mengenal bakat dan minat. Nah, sebelum kita Baik, Pak. Ya, apakah materi yang Bapak tayangkan bisa dilihat jelas oleh Berto? Bisa, Pak. Oke, baik. Sebelum kita memulai materi kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu Bapak memperkenalkan identitas Bapak. Nama Bapak Arman Hamau, di sini Bapak sebagai konselor di sekolah ini. Baik, sebelum kita memulai materi kita, mungkin Berto bisa menjelaskan atau bisa memberikan pengertian tentang bakat itu sendiri? Bisa, Pak. Oke, silakan. Bakat itu adalah kelebihan yang dimiliki atau kemampuan yang dimiliki. Sedangkan minat itu adalah bakat yang dilakukan sebagai bentuk penampilan dari seseorang. Oke. Itu saja, Pak. Ya, baik. Terima kasih Berto yang sudah memberikan pemahaman, memberikan pendapat mengenai bakat itu sendiri. Baik, di sini Bapak akan menjelaskan tentang pengertian bakat. Bakat itu sendiri merupakan suatu kemampuan yang berasal dari faktor bawaan yang dimiliki oleh setiap orang, yang dimiliki sejak ia dilahirkan. Nah, bakat ini di mana sudah dibawa dari sejak ia dilahirkan mengenai kemampuan, mengenai kecerdasan dan lain sebagainya. Di sini bakat ini kalau kita tidak berlatih atau tidak melakukan suatu bimbingan, tidak berlatih secara giat, maka bakat ini sama saja karena dia tidak berkembang karena tidak adanya suatu bimbingan dan suatu latihan yang khusus. Di sini baik, mungkin di tempat Bapak ini jaringannya sedikit bermasalah sehingga share screen layarnya tidak bisa ditampilkan karena kondisi jaringan yang kurang baik. Jadi Bapak harap menjelas, bisa mendengar dengan baik suara Bapak, bisa menyimak apa yang Bapak sampaikan, sehingga apa yang Bapak sampaikan ini bisa bermanfaat buat Berto. Baik, Pak. Di sini ada pun jenis-jenis bakat. Yang pertama yaitu bakat umum. Bakat umum ini sendiri merupakan suatu kemampuan yang berupa potensi dasar yang bersifat umum. Nah, di bakat umum ini
semua orang bisa memiliki bakat umum ini seperti bernyanyi, menggambar dan lain sebagainya. Semua orang bisa menggambar, semua orang bisa bernyanyi dengan suara yang ya tidak bisa dibilang bagus, tidak bisa dibilang gagah, tetapi di sini semua orang memiliki bakat umum. Semua orang bisa melakukan hal-hal yang bisa ia lakukan. Yang berikut adalah bakat khusus. Nah, bakat khusus di sini merupakan suatu kemampuan yang berupa potensi khusus, artinya bahwa tidak semua orang bisa memiliki bakat ini. Seperti berolahraga, bisa menjadi seorang orang-orang yang dikatakan bisa memiliki kemampuan khusus. Jadi jika seseorang yang memiliki bakat khusus ini bisa berlatih, bisa melakukan praktek-praktek yang menyangkut tentang bakat yang ia miliki, sehingga bakat ini bisa berjalan dengan baik. Sebelum kita memasuki materi yang kedua, yaitu pengertian minat, mungkin Berto bisa menjelaskan tentang apa itu minat, apa itu pengertian minat tersendiri. Minat ini semacam seperti ini ya. Lebih yang saya paham dari minat itu adalah kemampuan seseorang dalam bidang-bidang tertentu saja. Seperti minatnya di sepak bola atau di musik, seperti itu, Pak, yang saya paham. Ya, baik. Apa yang disampaikan Berto itu sangat benar sekali. Pengertian minat ini merupakan suatu proses yang tetap untuk memperhatikan atau memfokuskan diri pada suatu bidang yang diminatinya. Misalnya, dia minatnya pada bidang olahraga seperti bermain futsal. Nah, di situ dia memfokuskan dirinya pada bidang futsal di situ. Jadi di situ dia lebih menjadi giat, menjadi bersemangat untuk melakukan kegiatan bermain futsal. Minat ini merupakan suatu perangkat mental yang berdiri sendiri atau suatu campuran dari perasaan, harapan, pendirian, dan lain sebagainya. Sehingga di sini dia lebih percaya diri, dia lebih suka, dia lebih semangat sih bisa dikatakan, sehingga di sini dia lebih memfokuskan pada bidang yang dia minati. Yang kedua, di sini ada pun cara-cara untuk mengembangkan bakat dan minat. Nah, yang pertama atau yang sebelum kita melakukan cara-cara mengembangkan bakat dan minat, mungkin Berto bisa memberikan cara-caranya. Oke, baik. Mungkin Berto ada kendala pada jaringan. Bapak lanjut saja. Adapun cara-cara untuk mengembangkan bakat dan minat. Yang pertama, perlu keberanian. Nah, keberanian ini sangat penting sekali untuk kita mengembangkan bakat dan minat. Jika kita tidak memiliki suatu keberanian yang bagus, maka bakat dan minat ini sama halnya saja kita memiliki barang, tapi kita tidak mau rela untuk berkorban kepada orang lain. Yang kedua, yaitu perlu dukungan dan latihan. Nah, tadi pada poin-poin selanjutnya itu Bapak sudah menjelaskan bahwa perlu ada dukungan dan latihan. Nah, ketika kita sudah punya bakat, sudah punya minat, nah di situ kita juga mencari suatu dukungan atau suatu bidang latihan yang sesuai dengan bakat dan minat ini, sehingga bakat dan minat yang kita miliki ini bisa menjadi menjadi bidang tertentu yang bisa kita tempuh atau bisa kita raih dan kita peroleh. Yang ketiga adalah perlunya dukungan lingkungan. Nah,
di lingkungan ini sangat penting sekali untuk mendukung, untuk mengembangkan bakat dan minat. Jika lingkungannya kurang mendukung untuk kita mengembangkan bakat dan minat, maka minat kita itu sama halnya saja kita tidak bisa mengembangkan dengan baik karena lingkungan kita sangat buruk sekali. Bukan hanya pada lingkungan sosial, tetapi pada lingkungan keluarga juga sangat penting sekali untuk kita mengembangkan. Misalnya anak ini hobinya pada bermain futsal. Nah, di situ di lingkungan keluarga juga mensupport atau mendukung anaknya sehingga anaknya ini bisa mengembangkan bakat dan minat yang dia miliki. Yang berikut adalah perlunya memahami hambatan-hambatan atau pengembangan bakat dan minat. Nah, di sini kita sebagai anak atau Berto juga sendiri merupakan Berto juga bisa memahami hambatan-hambatan apa yang Berto sulit untuk mengembangkan bakat dan minat. Nah, mungkin hambatan-hambatan ini bisa dilihat dari sisi keberanian, sisi dukungan dan latihan, sisi lingkungan dan lain sebagainya. Di situ sangat mempengaruhi untuk mengembangkan bakat dan minat. Ini materi yang berikut adalah kesesuaian antara bakat, cita-cita, dan juga karir. Bakat ini mungkin di poin awalnya sudah Bapak jelaskan bahwa bakat adalah suatu kemampuan khusus yang dimiliki oleh setiap individu. Baik, bakat ini juga dapat berkembang dan tampak menonjol. Jadi kita sudah punya bakat, kita tampilkan, maka di situ perlahan-lahan bakat kita sudah menonjol untuk semua orang bisa mengetahui bakat kita. Baik bila mana dilakukan latihan secara terus-menerus, kita sudah punya bakat, sudah punya minat, sudah punya karir, dan lain sebagainya. Di situ kita membutuhkan suatu pelatihan secara terus-menerus sehingga bakat kita ini berjalan sesuai dengan arah atau berjalan dengan skema yang kita atur atau kita rencanakan selama ini. Bakat ini dia berkembang bukan hanya mendukung pada cita-cita dan juga karir, tetapi dapat juga menjadikan sebuah profesi atau jabatan bagi anak atau Berto sendiri juga memiliki profesi tersendiri mengenai bakat, minat, dan juga karir ini. Sehingga kesempatan atau ada waktu-waktu untuk Berto bisa mengembangkannya secara baik. Nah, begitu. Jadi, di sini kita sebagai anak atau Berto sendiri harus terlebih dahulu mengetahui bakat apa yang cocok dengan diri saya. Misalnya saya cocok pada bidang komputer, berarti di situ tetap Berto mencari orang-orang yang ahli dalam bidang IT atau bidang komputer. Itu Berto harus mencari tahu, belajar dengan dia, sehingga dia bisa memberikan suatu arahan kepada Berto, sehingga bakat yang Berto miliki itu tetap menjadi tumbuh, bisa menjadi berkobar ketika Berto melakukan sesuatu. Baik, mungkin hanya itu saja yang Bapak jelaskan, yang bisa Bapak sampaikan pada pagi hari ini. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu Berto sampaikan, atau sanggahan, saran, atau tambahan. Ada, Pak. Ya, baik. Jika tidak ada pertanyaan, tidak ada saran dan pendapat yang Berto berikan, berarti pertemuan kita hari ini, Bapak, pertemuan kita sementara waktu karena Bapak juga ada sedikit kesibukan karena Bapak pada jam 10 nanti Bapak ada bertemu dengan rekan sejawat Bapak. Kita kepada Berto tetap jaga kesehatan, tetap jaga pola makan karena
kondisi kita di Indonesia ini kurang memungkinkan karena virus corona atau wabah COVID-19 ini belum berakhir dengan sempurna. Bapak harap Berto tetap menjaga jarak aman hingga keluarga pun terjaga, orang-orang terdekat pun terjaga. Bagaimana, Nak? Apakah bisa mendengar suara Bapak? Bisa, Pak. Oke, baik. Oke, baik. Minta maaf karena di sini Bapak ada mungkin ada keributan di luar atau mungkin ada suara-suara yang mengganggu pemikiran atau mengganggu kegiatan kita pada pagi hari ini. Bapak minta maaf sebesar-besarnya. Oke, baik. Kalau begitu, Bapak mohon pamit. Selamat pagi, Berto. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi. Ingat jaga kesehatan ya, Berto. Terima kasih. Terima kasih banyak, Pak.